Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam perlindungan, rahmat dan kerahiman Allah, sehingga bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik lagi. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan perjalanan ziarah iman kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus, ya Allah, Khalik langit dan bumi, kami membuka diri mengakui betapa rapuh, lemah, dan ringkihnya diri kami. Banyak hal yang mestinya tidak kami lakukan, malah kami perbuat. Bahkan tidak jarang dengan penuh kesadaran melakukannya. Sebaliknya banyak hal yang mestinya kami lakukan, malah tidak kami perbuat. Tidak jarang kami bersembunyi di balik 1000 dalil dan menciptakan banyak alibi demi menghindar dari panggilan iman dan tanggung jawab kami. Kami mengaku dosa seperti Yunus yang Engkau utus ke Niniwe malah pergi ke Tarsus. Kami mengaku dosa seperti Musa dan Yeremia yang merasa tidak mampu padahal Engkau yang menyertai. Kami mengaku dosa seperti Petrus yang menyangkal imannya tatkala dihadapkan pada pengadilan dunia, dihadapkan pada pekerjaan, dihadapkan pada tawaran-tawaran yang menggoda hati kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan atas kerapuhan, kelemahan iman kami. Bimbing kami melalui firman-Mu hari ini, agar di hari-hari mendatang kami lebih baik dalam beriman kepadamu, di seluruh aktivitas kami, di toko, di areal, di keluarga, di dalam persahabatan kami, dalam pelayanan kami di gereja. Terima kasih tuntun kami supaya kami tidak salah jalan dan tidak salah langkah. Demi Kristus, amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, hari ini kita akan merenungkan Amsal 17 ayat yang ke-24. Yang demikian, pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Seorang tukang bangunan merasa menyesal setelah dia mendirikan sebuah tembok. Selama sebulan, dia susun satu demi satu bata dan adukan semen sehingga berdiri tembok 4 meter. Awalnya dia sangat mengagumi hasil karyanya. Tetapi tiba-tiba matanya tertuju kepada 2 batu bata yang telah keliru disusun. Dan menurutnya sangat-sangat jelek sekali. Sementara semennya sudah keras sehingga membuat si tukang menjadi kesal. Sejak saat itu dia sangat benci melihat tembok itu. 2 buah batu bata yang miring itu telah mempengaruhi keindahan keseluruhan tembok. Suatu hari ada seorang pria melewati tembok dan berkomentar, sungguh tembok yang indah sekali. Lalu si tukang ini terkejut dan berkata, Pak, yang benar aja, apakah penglihatan Bapak terganggu? Tidak melihatkah ada 2 buah bata yang jelek di tembok itu? Dan orang ini berkata, ya, saya melihat 2 batu bata jelek itu, namun juga melihat 998 batu bata yang bagus. Luar biasa, saudara-saudara, pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, kata pengamsal. Orang yang berpengertian punya cara pandang yang seimbang, yang objektif, yang komprehensif, maka tertuju kepada hikmat. Maka yang dilihatnya lebih jernih, lebih bening, lebih perspektif.
Sehingga meskipun ada yang buruk, tetapi hikmat membawa pada batu bata lebih banyak yang bagus. Bukan hanya setitik awan hitam yang dilihat, tetapi juga langit biru yang lebih luas. Tidak saja duri yang membahayakan, tetapi bunga yang mewangi. Ini pandangan yang berpengertian menuju kepada hikmat. Beda dengan yang disebut pengamsal mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kalau orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Orang bebal ini orang yang uripe karpe dewe. Bukan saja tidak mau diajar, tetapi juga malah tidak mau belajar. Dunianya hanya sebatas pengertian dan egonya sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita sering memutuskan untuk satu masalah hanya dengan memvonis kesalahan, dengan mengabaikan kebaikan yang pernah ada dan yang mungkin pernah kita lakukan, mungkin pernah kita terima. Tetapi mata hanya terfokus pada kekeliruan. Teman yang telah puluhan tahun bisa menjadi musuh hanya karena gara-gara perdebatan sehari. Kekasih yang sudah tahunan bersama berpisah hanya oleh karena pertengkaran sehari. Bahkan ironi yang paling anyar, sepasang selebritis yang menerima penghargaan sebagai pasangan paling terciamik, terapik, Rizky Bilar dan Resti, ternyata langsung rame di dalam dialog mereka. Lo anjing, lo yang anjing. Wow, ini tuh penerima piala pasangan yang terapik, yang terbaik. Dan kasus KDRT terus bergulir ke pihak aparat. Sangat-sangat ironis. Pendeta yang berpuluh-puluh tahun mengajar, memberikan makanan rohani dan membina kehidupan jemaatnya dengan mengesampingkan peluang yang lain, dimusuhi gara-gara kebijakan yang disalahpahami oleh seorang jemaat yang awalnya pelayanan bareng sejak pendeta itu masih muda. Mereka berkonflik hebat sampai si pendeta itu wafat. Di saat kematiannya, saudara-saudara, orang ini ingin membawa mawar cinta. Tetapi semua sudah telat. Bunga itu betapapun indahnya sudah tidak berguna. Karena bunga seharusnya diberikan pada saat sang pendeta ini masih hidup. Pada saat masih bersama-sama. Seharusnya bunga cinta itulah yang mewarnai kebersamaan mereka. Hanya kejelekanlah yang kita lihat. Padahal pada kenyataannya banyak yang lebih bagus. Karena itu saudara-saudara, maafkanlah. Walau kadang-kadang tidak sepaham. Karena sedikit empati itu akan mengurangi emosi dan membuat simpati. Hidup memang tidak selalu akan mulus berjalan bersama-sama. Tetapi toh tidak harus bermusuhan hanya oleh karena beda pandangan, beda pendapat. Dan juga mungkin beda pendapatan. Yang penting pandangannya tetap jernih untuk supaya sampai kepada hikmat. Jangan sampai jadi berpandangan bebal yang hanya melayang-layang entah kemana, goyang kemana, yang mengakibatkan kebersamaan tercerai-berai, ketenangan menjadi gaduh, dan tidak menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu mari kita pegang pengamsal ini supaya memiliki hikmat dalam pengertian kita. Sampai jumpa
pada perjalanan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.